Jawab Ricis. Shalom, kembali lagi di channel Klavos Sukacita. Hari ini saya hendak membagikan firman Tuhan bagi kita. Dan firman Tuhan bagi kita terambil di dalam kitab Mazmur pasal 146 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Sebelum kita membaca, mendengar, dan merenungkan firman, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas kehidupan yang Tuhan karuniakan bagi kami, sehingga kami boleh dipelihara sampai saat ini. Kami merasakan berkat-berkat Tuhan di tahun 2021 senantiasa mengiringi langkah hidup kami. Saatnya bagi kami melalui channel Klavos Sukacita hendak membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Tuntunlah kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami dapat mengerti, memahami kehendak Tuhan melalui pembacaan dan perenungan firman saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Mazmur pasal 146 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Hanya Allah satu-satunya penolong. Haleluya, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta, Tuhan menegakkan orang yang tertunduk, Tuhan mengasihi orang-orang benar, Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim dan janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya, Allahmu ya Sion, turun-temurun. Haleluya. Demikian firman Tuhan bagi kita di saat ini. Dari kitab Mazmur pasal 146 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Dan dari bacaan kita, tema yang diambil dari bacaan ini adalah hanya Allah yang layak disembah. Pemazmur atau Raja Daud merasakan bahwa di dalam kehidupannya sebagai seorang raja, ia senantiasa mengalami penyertaan, perlindungan, penjagaan Tuhan. Kerajaannya begitu kokoh dan kuat karena Tuhan selalu ada dan menuntun dia. Tetapi juga sebagai seorang hamba, di tengah-tengah kelemahannya sebagai manusia, Tuhan senantiasa mengingatkan dia. Bahkan Tuhan mendidik dia dari setiap pengalaman-pengalaman hidup yang ia alami. Supaya dengan demikian ia belajar untuk taat, takut, setia, dan taat kepada Tuhan. Nah, sepanjang kehidupan kita di tahun 2021, kita telah jalani hari-hari hidup dalam suka duka yang walaupun di tengah-tengah berbagai persoalan ataupun di tengah-tengah berbagai pergumulan, tetapi kita merasakan betapa Tuhan itu adalah satu-satunya Allah yang layak untuk disembah, karena Dia menjaga kita, Dia memelihara kita, Dia memberikan kepada kita kesempatan memasuki tahun 2021. Dan bahkan kita sampai berada di hari ini, itu pun juga adalah karena kebaikan, kesetiaan, dan perkenaannya bagi kita. Dan oleh karena itu ia adalah Allah yang layak untuk disembah. Dan bagaimana kita harus menyembah Dia? Itu berarti bahwa kita harus memberi segenap kehidupan kita sebagai tanda kita menyembah Allah dengan hidup setia, taat, takut akan Dia. Kita menyatakan seluruh keberadaan kehidupan kita sebagai
manusia, sebagai orang yang diberikan tanggung jawab, sebagai baik itu kepala keluarga, sebagai istri, sebagai pemuda-pemudi, sebagai para pelayan, sebagai orang-orang yang bekerja, kita menjalani apa yang menjadi tugas dan fungsi kita dengan setia dan taat. Itu adalah tanda kita menyembah Dia. Kita menyembah Dia dengan segenap kehidupan kita, dengan karya kita, dengan perilaku kita, dengan perbuatan kita, dengan tindakan kita, dengan perkataan kita. Kita menyembah Dia. Itu pertanda bahwa Dia adalah Allah yang dimuliakan. Dia adalah satu-satunya sumber kekuatan dan penolong di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, marilah kita mempersembahkan seluruh kehidupan kita dalam menjalani tahun 2021 yang walaupun masih sangat rahasia apa yang akan terjadi di depan sana, tetapi satu hal yang pasti, ketika kita tahu memberi yang terbaik dalam penyembahan kita hanya kepada Allah, maka Dia akan menunjukkan kepada kita apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita, supaya kita hidup berkenan dan memuliakan Tuhan. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus oleh karena firman-Mu yang sudah boleh kami baca, dengar, dan renungkan di saat ini. Ajarlah kami ya Tuhan, supaya di dalam kehidupan kami hanya mempersembahkan seluruh hidup kami hanya bagi Tuhan. Kami hanya mau menyembah Tuhan satu-satunya juru selamat dalam kehidupan kami. Dan hanya kepadamu saja kami berbakti dan bersujud serta selalu mengandalkan kekuatan-Mu. Dan biarlah juga ya Tuhan, di dalam kami menjalani seluruh tanggung jawab kami sepanjang hari-hari yang telah kami lalui di tahun 2021 ini. Kami juga tahu untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan dan memberikan seluruh hidup kami agar Tuhan pimpin, sertai, jaga dan pelihara. Ampunilah kami Tuhan apabila dalam kehidupan kami sepanjang kami menjalani hari-hari di tahun 2021 ini, kedapatan kami tidak setia ataupun tidak memberi yang terbaik bagi Tuhan dari seluruh hidup dan karya kami, supaya dengan dosa itu tidak menjadi penghalang dalam seluruh kami menerima berkat Tuhan yang hendak Engkau karuniakan dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Ini doa, permohonan, ucapan syukur kami. Hanya kepadamu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.